Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam ke-17 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam 17 Ramadan ini biasa di Indonesia ini dikenal dengan peringatan Nuzulul Quran. Lalu pertanyaannya, apakah Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu pada malam 17 Ramadan? Di Al-Quran tidak disebutkan bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Tidak disebutkan tanggalnya Bapak Ibu. Hanya diterangkan beberapa ayat-ayat saja. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Dari 365 malam, malam mana yang berkah itu? Maka Allah simpulkan lagi, perkecil lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi dua sifatnya Bapak Ibu, malam yang penuh berkah dan malam Lailatul Qadar. Lalu pertanyaannya, kapan malam itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Maka dari 12 bulan 365 malam terpilihlah satu bulan, yaitu bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan itu ada 29 hari atau 30 hari. Lalu malam kapan di bulan Ramadan itu Bapak Ibu? Tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada banyak pendapat ulama yang mengatakan Nuzulul Quran itu. Ada yang mengatakan pada malam pertama. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, pada bukunya Tafsir Al-Quranil Azim, yang mengatakan malam pertama itu Abu Razim. Kemudian ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam ketujuh, ada yang mengatakan malam ke-11, ada yang mengatakan malam ke-13, dan ada juga yang mengatakan malam ke-17 Ramadan. Nah, satu-satunya ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwa Nuzul Quran itu pada malam 17 Ramadan ialah mazhab Imam Syafi'i. Di Indonesia kita memakai mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Bahwa bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan musyrik dan pasukan muslim berperang, yaitu perang Badar, terjadi pada malam 17 Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Nuzulul Quran ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira. Kalau bahasa kita meditasi. Meditasi itu merenung, Bapak Ibu. Turun malaikat Jibril membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kepada istrinya, menghadap istrinya dalam keadaan menggigil. Lalu istrinya pun menyelimiti Rasulullah
Dan turun lagi malaikat Jibril membawa wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, beri peringatan. Lalu siapa yang mau diberi peringatan itu? Turun lagi malaikat Jibril membawa wahyu yang ketiga. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu, karib kerabatmu, saudara-saudaramu. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya, para sahabat-sahabatnya di balik bukit Sofa. Nanti kalau Bapak Ibu yang ke Mekah, yang sudah pernah ke Mekah, itu ada bukit Sofa namanya. Di balik bukit Sofa itu dikumpulkannya para keluarganya, kerabatnya. Kata Rasulullah, wahai penduduk kota Mekah, kalau kukatakan di balik bukit Sofa ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Pada saat itu keluarga Rasulullah berkata, sadaqnaka, kami percaya. Kalau kukatakan bahwa di balik bukit Sofa ini ada musuh kita yang akan menghancurkan kota Mekah, apakah kalian percaya? Kata keluarganya, sadaqnaka. Lalu kata Rasulullah, kalau kukatakan aku telah menerima wahyu Jibril datang membawa Al-Quran, apakah kalian percaya? Manakah pada saat itu Abu Lahab membantah perkataan Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Maka pada saat itu juga Jibril datang membawa surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, untuk membantah perkataan Abu Lahab itu. Maka kita urutkan tadi, yang pertama surat Al-Alaq, yang kedua surat Al-Mudaththir, kemudian yang ketiga surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian yang keempat surat Al-Lahab. Itu susunan ayatnya. Susunan yang pertama turun Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa di Al-Quran itu surat Al-Fatihah yang pertama, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas. Kita lihat Al-Alaq itu malah di juz 30. Maka pada saat itu pun muncul kekacauan. Salah seorang sahabat Rasul bernama Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat Rasul yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia ilmu agama dan pahamkanlah dia makna-makna terjemah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau anaknya ingin belajar agama, masuk ke pondok pesantren, doakan seperti itu. Pegang ubun-ubunnya, baca yang itu, Bu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Al-Quran itu turunnya 2 kali. Yang pertama turun dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Itu lengkap 30 juz. Susunannya seperti Al-Quran yang kita baca, baik dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Kemudian dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah turun lagi kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini perlu kita tahu Bapak Ibu, supaya kita mengajarkan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian sejarah turunnya Al-Quran. Jangan sampai kita buta tentang Al-Quran. Begitu berat perjuangan para sahabat Rasulullah SAW membukukan Al-Quran sampai sekarang. Al-Quran itu masih ada, kita pegang, kita baca. Nah, Al-Quran itu dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Langit dunia. Kalau Bapak Ibu nanti keluar, lihat ke atas, itu namanya langit dunia yang di atas itu. Kalau kita lihat dari bawah, nampak itu langit dunia. Itu namanya Baitul Izzah. Turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami Rasulullah SAW. Ketika sahabat bertanya tentang khamar dan judi, turun ayat tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika sahabat bertanya tentang anak-anak bulan sabit, turun ayat-ayat tentang bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ketika sahabat bertanya tentang ruh, turun ayat tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Nah, inilah proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sampai Al-Quran itu sempurna turun terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari itu telah kami sempurnakan agamamu
dan kami ridhokan Islam sebagai agamamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang pertama bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, yang prosesnya begitu dahsyat. Sampai saat ini Al-Quran itu tersusun rapi dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari nuzulul Quran ini, bahwa dari proses pengumpulannya. Jadi di dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu ada kata nazala. Nazala itu artinya turun. Tadi hujan itu namanya nazala. Nazalal matar, turun hujan. Kalau anzala itu artinya yang menurunkan. Kalau nazzala, nazzala itu artinya turun secara berangsur-angsur. Tadi saya bacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya itu langsung sekaligus. Kalau secara berangsur-angsur, kita lihat di dalam surat Al-Insan, Quran surat Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu kepadamu tanzila, secara berangsur-angsur. Nah, inilah dalilnya bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi, buta huruf. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi Allah yang mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang rasul pada kaum yang buta huruf. Minhum, dia juga buta huruf. Lalu kalau Rasul itu buta huruf, kenapa yang turun itu surat pertama Iqra? Bacalah. Apa yang harus dibaca? Jadi di dalam bahasa Arab itu membaca itu tidak selamanya melihat teks seperti ini Bapak Ibu. Tidak selamanya melihat teks. Maksud itu Iqra itu mengulang kembali apa yang dikatakan malaikat Jibril. Mulut bergerak, mata tidak melihat teks, namanya qiraah. Itulah disebut dengan Iqra. Kalau mulut tidak bergerak, mata melihat teks, itu namanya mutalaah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kita ngirim pesan WhatsApp sama orang, cuman dibaca saja, tidak dibalas, berarti dia sudah menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1. Iqra, bacalah. Bukan balaslah. Jadi di Al-Quran itu pesannya bacalah, bukan balaslah. Jadi jangan marah Bapak Ibu kalau kita ngirim pesan sama orang tidak dibalas. Ya Bu ya. Kalau ngirim pesan sama suami, di mana Pak? Tidak dibalas sama suami, cuma dibaca. Berarti suaminya sudah mengamalkan Quran ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar peran para sahabat itu dalam mengumpulkan Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW wafat, muncul konflik-konflik yang begitu besar sampai pada akhirnya Al-Quran itu dibukukan. Kenapa Al-Quran itu bisa tersusun rapi seperti surat sekarang yang kita pegang itu Bapak Ibu? Karena ketika Rasulullah masih hidup, Rasul membacakannya kepada para sahabat-sahabatnya, sahabat membacakan kepada para tabi'in, tabi'in membacakan kepada para tabi'in, dan sampailah kepada kita Al-Quran yang kita pegang ini. Ini namanya mushaf Bapak Ibu. Yang kita pegang baca itu namanya mushaf Al-Quran. Kalau Al-Quran itu isinya, yang kita pegang itu mushaf, artinya lembaran-lembaran Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu tersusun rapi? Karena dulu itu lebih dulu bacaannya, baru tulisannya. Kalau seandainya dulu itu lebih turun tulisannya, baru bacaannya, kacau Bapak Ibu. Kenapa? Itu pernah terjadi di pesantren kami. Pak Kiai itu nyuruh baca santrinya itu. Dibukanya surat Yasin ayat pertama, santri itu bacanya apa? Yasa. Inilah bahayanya kalau Al-Quran itu lebih dulu turun tulisan, baru bacaannya. Atau ada orang baru masuk Islam, mu'allaf, dibukanya
surat kedua yaitu Al-Baqarah. Dibaca ayat 1, alama. Ini bahayanya kalau Al-Qur'an itu turun lebih dulu tulisan baru bacaan. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Maka kalau kita tawassul, jangan lupa kirimkan tawassul itu kepada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, karena begitu besar peran mereka. Khalifah-khalifah itu setelah Rasulullah membukukan Al-Qur'an sampai kepada kita, bisa kita baca. Cuman sekarang masalahnya Al-Qur'an itu tulisannya ada, bacaannya ada, cuman kita malas membaca. Al-Qur'annya ada, tulisannya ada, kita tak pandai baca. Malas mau belajar baca Al-Qur'an. Maka jangan menyesal. Nanti ada penduduk surga itu yang sudah masuk surga masih menyesal dia Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti orang yang di surga itu disuruh naik ke tingkatan surga paling tinggi mereka. Iqra wartaqi. Fa inna manziluka kama kunta turatal fid dunya. Bacalah kemudian naik kedudukan posisimu di surga itu. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga sebagaimana banyak bacaan Al-Qur'anmu nanti. Jadi banyak-banyak baca Al-Qur'an Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak wajib membaca hukumnya itu. Cuman kalau kita tidak membaca Al-Qur'an, apa yang akan menolong kita nanti ketika di hari kiamat? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia akan datang kepada kita sebagai penolong nanti di akhirat. Jangan malas membaca Al-Qur'an Bapak Ibu, jangan hanya sekedar bulan Ramadan. Begitu pergi Ramadan, Al-Qur'an kita tutup kembali, baru masukkan lemari, tahun depan baru kita buka kembali. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua agar kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Lunak lidah kita untuk membaca Al-Qur'an, ringan lisan kita untuk mengucapkan huruf-huruf kalamullah yang ada dalam Al-Qur'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.